Kisah dimulai dari sebuah kecelakaan konvoi militer rahasia di dekat Area 51. Akibat kelalaian sepasang pengantin baru yang kurang fokus saat berkendara, truk militer tersebut bertabrakan hebat. Kecelakaan ini melepaskan sebuah muatan super rahasia, sesosok mayat hidup dengan kekuatan luar biasa bernama Zeus. Dalam sekejap, seluruh tentara yang mengawalnya tewas dan berubah menjadi tentara zombie. Zeus kemudian berjalan menuju Las Vegas, dan dalam hitungan hari, kota judi tersebut runtuh total akibat wabah zombie yang menyebar bak api tersiram bensin. Pemerintah mengambil tindakan ekstrim. Mereka mengisolasi seluruh kota Las Vegas dengan menyusun ribuan kontainer pengemas di sekeliling kota, menjadikannya sebuah dinding raksasa. Beberapa tahun berlalu, Vegas yang terisolasi kini diambang pemusnahan total, karena pemerintah berencana menjatuhkan bom nuklir demi melenyapkan ancaman zombie selamanya. Disinilah kita diperkenalkan dengan Scott Ward, mantan pahlawan perang zombie yang kini nasibnya luntang-lantung bekerja sebagai juru masak burger. Kehidupan membosankan. Scott berubah ketika seorang pemilik kasino kaya bernama Bly Tanaka mendatanginya. Tanaka menawarkan sebuah misi gila. Scott harus menyusup ke dalam Las Vegas yang dipenuhi jutaan zombie sebelum bom nuklir dijatuhkan. Tugasnya adalah mengambil uang tunai sebesar $200 juta yang tertinggal di dalam brankas bawah tanah kasinonya. Jika berhasil, Scott akan mendapatkan bagian sebesar $50 juta. Tergiur dengan kesempatan mengubah hidupnya, Scott mulai mengumpulkan tim profesional masa lalunya. Satu persatu anggota tim direkrut. Ada Maria Cruz, sang mekanik tangguh, Van der Rohe, si ahli filsafat berbodi kekar, Mikey Guzman, si penembak jitu dari YouTube, Dieter, si ahli pembobol brankas yang penakut, dan Marianne Peters, sang pilot helikopter yang sinis. Tak ketinggalan, Tanaka juga memasukkan tangan kanannya yang licik bernama Martin untuk mengawasi tim. Sialnya, putri Scott yang terasing bernama Kate memaksa ikut masuk ke dalam Vegas demi mencari temannya, Gita, yang hilang di dalam zona karantina. Dengan waktu yang terus berdetak, tim ini akhirnya memotong pagar pembatas dan melangkah masuk ke dalam sarang kematian. Dalam Vegas, suasana sangat mencekam. Kota ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Melalui bantuan seorang penyelundup bernama Lily sang koyote, mereka mengetahui fakta mengejutkan. Zombie di Vegas telah berevolusi. Ada dua jenis zombie di sini. Pertama adalah Shamblers, zombie bodoh yang bergerak lambat. Dan yang kedua adalah Alphas, zombie pintar, cepat, dan memiliki hierarki sosial yang dipimpin oleh Zeus dan ratunya. Untuk bisa lewat dengan aman menuju kasino, Lily menjelaskan bahwa mereka harus memberikan korban persembahan sebagai uang aman kepada para alfa. Lily mengorbankan seorang penjaga perbatasan korup bernama Bert Cummings kepada para alfa. Tubuh Bert diseret ke dalam Olympus Casino sebagai persembahan. Sementara itu, tim Scott berhasil mencapai kasino tujuan mereka dan mulai memulihkan aliran listrik. Dieter, si ahli brankas, mulai bekerja membongkar brankas legendaris Gotthardmerung. Di saat semua terlihat berjalan lancar, pengkhianatan terjadi di luar kasino. Martin, anak buah Tanaka, ternyata memiliki agenda tersendiri yang sangat licik. Martin diam-diam mengikuti Lily dan berhasil memenggal kepala sang ratu zombie yang sedang hamil. Ternyata Tanaka tidak pernah peduli dengan uang $200 juta itu. Misi aslinya adalah mengambil sampel darah atau kepala dari zombie alpha untuk dijual sebagai senjata biologis militer. Tindakan Martin ini memicu malapetaka besar. Zeus sang raja zombie menemukan tubuh ratunya yang tanpa kepala.
Mengeluarkan raungan yang menggetarkan seluruh Las Vegas, Zeus mengerahkan seluruh pasukan Alphas untuk membantai setiap manusia yang ada di dalam kota. Situasi semakin kritis ketika pemerintah mempercepat peluncuran bom nuklir beberapa jam lebih awal. Serangan masif zombie dimulai di dalam kasino. Anggota tim gugur satu persatu dalam pertempuran yang sangat brutal. Guzman meledakkan dirinya bersama puluhan zombie untuk menyelamatkan tas uang. Martin si pengkhianat akhirnya tewas mengenaskan, diterkam oleh Valentine si harimau zombie. Karma instan yang memuaskan penonton. Sementara itu, Dieter mengorbankan dirinya dengan mengunci Van der Rohe di dalam berangkas baja yang tahan ledakan nuklir agar sahabatnya itu selamat. Tersisa Scott, Kate, dan Lily yang mencoba naik ke atap kasino tempat helikopter penyelamat menunggu. Di atap kasino, Lily mengorbankan dirinya dengan menahan Zeus menggunakan kepala Ratu Zombie sebagai umpan, memberikan waktu bagi Scott dan Kate untuk naik ke helikopter yang dipiloti Peters. Martin's liar. If I didn't say anything, he let everyone out of the camps if I helped him. Come on! Come on, let's go. Just go now! Namun, tepat saat helikopter lepas landas, Zeus berhasil melompat masuk. Pertarungan hidup mati terjadi di dalam helikopter yang berguncang hebat di udara. Di tengah perkelahian itu, Zeus berhasil menggigit paha Scott. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Scott mengarahkan senapan dan menembak kepala Zeus hingga hancur. Tepat di saat yang sama, bom nuklir jatuh dan meledakkan Las Vegas menjadi debu. Gelombang kejut ledakan membuat helikopter mereka jatuh terhempas di gurun. Kate selamat dari kecelakaan itu, tapi Peters dan Gita tidak. Dan yang paling menyakitkan, dia mendapati ayahnya tergeletak sekarat. Efek gigitan Zeus bekerja dengan cepat. Scott menatap putrinya untuk terakhir kali saat kesadarannya sebagai manusia hilang, digantikan oleh insting monster. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Kate terpaksa melakukan apa yang ayahnya lakukan dulu pada ibunya. Dia menarik pelatuk, mengakhiri hidup Scott Ward. So sorry. Kita mengira cerita selesai di sini. Tapi Zack Snyder menyimpan satu plot twist paling mengerikan di akhir film. Jauh di bawah reruntuhan Las Vegas yang terkena radiasi nuklir, pintu berangkas Hans Wagner terdorong terbuka. Van der Rohe selamat berkat perlindungan berangkas anti-nuklir tersebut. Dia keluar membawa uang ratusan juta dolar, berjalan melintasi gurun, dan berhasil menyewa sebuah jet pribadi mewah menuju Paris untuk memulai hidup baru sebagai miliarder. I'm sorry, sir. Unfortunately, that's to just rent you that plane. Let me see what I can do. Di dalam pesawat, di tengah penerbangan di atas samudera, Van der Rohe mulai merasa kedinginan dan pusing. Dia pergi ke toilet, membuka bajunya di depan cermin, dan di sanalah kita melihatnya. Sebuah bekas gigitan zombie yang segar di kulitnya. Dia digigit oleh Zeus sebelum Dieter mendorongnya ke dalam berangkas.
Saat pilot mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Paris, Prancis, Van der Ohe menyadari bahwa dia bukan lagi manusia. Las Vegas mungkin sudah hancur menjadi debu radioaktif, tetapi mereka tidak menghentikan wabah ini. Mereka justru mengekspornya ke Eropa. Misi mengambil uang ini tidak hanya menghancurkan tim Scott, tapi baru saja memulai kiamat zombie global yang sesungguhnya. Nah, menurut kalian, apakah Van der Rohe bakal berhasil bertahan hidup di Paris, atau justru dia bakal jadi awal mula kehancuran seluruh Eropa? Tulis teori liar kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan film Army of the Dead. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, klik like kalau kalian terhibur, dan kita bakal ketemu lagi di pembahasan alur cerita yang jauh lebih gila berikutnya. Gua cabut dulu, stay safe, and see ya!